Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa dari salah satu putra terbaik bangsa Indonesia, yakni Dr. Randos Raden Mas Panji Sosrokartono, atau yang biasa dipanggil Kartono guys. Beliau merupakan mantan wartawan Perang Dunia Pertama yang menguasai 36 bahasa, 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah. Saking pintarnya, beliau dijuluki sebagai si jenius dari timur. Bukan hanya itu saja, Kartono juga dijuluki sebagai dokter air putih dari Indonesia. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Yuk nggak usah basa-basi, nggak usah banyak intro, ini dia ceritanya. Dr. Randos Raden Mas Panji Sosrokartono atau yang biasa dipanggil Kartono lahir tanggal 10 April 1877. Sosrokartono adalah anak keempat dari R.M. Aryo Sosrodiningrat dan kakak kandung R.A. Kartini yang memberi inspirasi Kartini untuk menjadi tokoh emansipasi wanita. Setelah tamat di Urepesce Lagire School di Jepara, Sosrokartono meneruskan pendidikannya ke HBS di Semarang. Selanjutnya, pada tahun 1898, Sosrokartono meneruskan pendidikannya ke Belanda di Sekolah Teknik Tinggi Delft. Namun karena merasa tidak cocok, dia pindah ke jurusan bahasa dan kesusastraan timur, sehingga lulus dengan gelar Doctorandus in the Oudtshoorn dari Universitas Leiden. Sosrokartono merupakan mahasiswa Indonesia pertama yang meneruskan pendidikannya ke Belanda. Sosrokartono pernah berprofesi sebagai wartawan Perang Dunia Pertama dari harian New York Herald Tribune di Wina, Austria sejak tahun 1917. Dalam buku memoir yang ditulis Muhammad Hatta, dituliskan bahwa Sosrokartono memperoleh gaji sebesar 1.250 USD. Bahkan, guna memudahkan pergerakannya selama Perang Dunia Pertama, dia diberi gelar pangkat mayor oleh Panglima Perang Amerika Serikat. Dalam sejarah dunia, saat perundingan damai Perang Dunia Pertama yang resmi berlangsung di kota Versailles, Prancis, banyak wartawan yang menduga akan adanya perundingan perdamaian rahasia. Namun ketika mereka masih sibuk mencari informasi, New York Herald Tribune telah berhasil memuat hasil perundingan perdamaian rahasia itu di hutan Campeche, Prancis Selatan, yang menggemparkan Amerika dan Eropa. Dengan penulisnya yang anonim, hanya menggunakan kode pengenal bintang 3, dan kode tersebut hanya diketahui oleh kalangan wartawan Perang Dunia Pertama, dikenal sebagai kode dari wartawan perang RMP Sosrokartono. Dalam memoir juga ditulis bahwa RMP Sosrokartono yang menguasai bahasa Basque menjadi penerjemah pasukan sekutu kala melewati daerah suku Basque menjelang akhir Perang Dunia Pertama. Suku Basque adalah salah satu suku yang hidup di Spanyol. Diadakan perundingan perdamaian rahasia antara pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang berunding menaiki sebuah kereta api dan berhenti di hutan Compiègne di Perancis Selatan. Di dalam kereta, pihak yang bertikai melakukan perundingan perdamaian rahasia. Di sekitar tempat perundingan telah dijaga ketat oleh tentara dan tidak sembarangan orang, apalagi wartawan, boleh mendekati tempat perundingan dalam radius 1 km. Semua hasil perundingan perdamaian rahasia tidak boleh disiarkan. Dikenakan embargo sampai perundingan yang resmi berlangsung. Karena kemampuan beliau yang menguasai puluhan bahasa asing, ketika didirikannya Liga Bangsa-Bangsa atau yang saat ini disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tahun 1919 sampai tahun 1921, RMP Sosrokartono menjadi anak bumi putra pertama yang mampu menjabat sebagai kepala penerjemah untuk semua bahasa yang digunakan di Liga Bangsa-Bangsa.
Ada hal unik dan menarik yang dialami Kartono ketika berada di Belanda. Di Belanda, dia dikenal sebagai dokter air putih karena dapat mengobati penyakit hanya dengan menggunakan media air putih. Dikisahkan bahwa Sosro Kartono mendengar berita tentang sakitnya seorang anak berusia 12 tahun. Anak itu adalah anak dari kenalannya yang menderita sakit keras. Anak tersebut tak kunjung sembuh meski sudah diobati oleh beberapa dokter. Dengan dorongan hati yang penuh dengan cinta kasih dan hasrat yang besar untuk meringankan penderitaan orang lain, saat itu juga dia pergi menjenguk anak kenalannya tersebut. Sesampainya di sana, dia langsung meletakkan tangannya di atas dahi anak tersebut dan memberikannya segelas air untuk diminum. Tiba-tiba terjadilah sebuah keajaiban. Si bocah yang sakit itu mulai membaik dalam hitungan detik, dan hari itu juga dia pun sembuh. Dan kejadian itu membuat orang-orang yang tengah hadir di sana terheran-heran, termasuk juga dokter-dokter yang telah gagal menyembuhkan penyakit anak itu. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai dokter air putih karena dapat mengobati penyakit hanya dengan menggunakan media air putih. Sepulang dari Eropa, sebagai mantan wartawan Perang Dunia Pertama, beliau memilih tinggal di Jalan Gajah Mukur, Bandung. Beliau di sana membuat ruangan kecil yang dinamakan Darussalam untuk perpustakaan, sekolah, dan praktek pengobatan. Terlepas dari kemampuannya yang menguasai 36 bahasa, Sosro Kartono juga dikenang sebagai salah satu guru presiden pertama, yakni Insinyur Soekarno. Sosro Kartono punya kontribusi kepada Soekarno. Ketika Soekarno menjadi presiden, banyak hal yang dia pelajari mengenai Eropa dan seluk-beluknya dari Kartono. Karena beliau salah satu orang yang memiliki wawasan luas mengenai negara-negara barat. Meski dekat dengan Soekarno, Sosro Kartono selalu menolak jabatan yang ditawarkan kepadanya, seperti jabatan duta besar, jabatan skala nasional, dan jabatan Bupati Jepara. Beliau memiliki prinsip hidup yang cukup unik namun mulia. Sosro Kartono memiliki sikap anti kekerasan, seperti berpoligami, memenjarakan orang walaupun di mata hukum itu benar, tapi dalam naluri kemanusiaan menurut Kartono itu salah. Sikap anti kekerasan Kartono juga ditunjukkan ketika dia tidak menikah sampai akhir hayatnya. Alasan pertama, menikah akan menyakiti hatinya. Intinya, dia ingin meminimalkan menyakiti hati seorang perempuan. Alasan kedua, hidupnya bukan untuk wanita, bukan untuk birokrasi, bukan untuk gelar bangsawan, melainkan hidup untuk Sang Khalik. Setelah beliau meninggal, Sosro Kartono dimakamkan dalam satu komplek dengan makam keluarga Sedo Muktira Condro Negara di Kudus. Nah, begitulah ceritanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang sangat luar biasa ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.